Hari ini kita akan membahas tentang hak-haknya perempuan yang ditalak. Yang dimaksud tentu hak-hak terkait hak materi, ya. Ketika seorang perempuan itu ditalak, ya, sebetulnya dalam agama ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh si perempuan itu. Ada juga sebetulnya yang bukan hak, tapi masyarakat mengiranya itu hak. Nah, jadi kita akan bahas dua itu. Apa saja hak-haknya dan apa juga yang biasanya disebut sebagai hak, padahal sebetulnya bukan hak. Gitu. Kita mulai dulu haknya. Jadi haknya perempuan yang ditalak itu ada 6 ya Bu ya. Hak finansialnya itu ada 6. Suara lagi pas. Yang pertama itu adalah hak mut'ah talak. Mut'ah talak. Al-mut'ah. Saya jelaskan dulu apa itu hak mut'ah. Mut'ah itu selama ini kalau kita dengar istilah mut'ah itu lebih sering dipahami sebagai istilah pernikahannya orang Syiah, di mana pernikahannya itu sifatnya hanya sementara. Jadi nikahnya orang Syiah itu memang ada juga dikenal dengan sebutan nikah mut'ah, ya, tapi itu bukan itu, ya. Jadi kata mut'ah sendiri secara bahasa sebetulnya artinya pemberian. Loh, kenapa tambah dak muni? Mas, tambah dak muni itu tadi kena iki. Hah? Apanya? Oh iya, udah berarti jelas. Bang ada di DA ya, enggak apa-apa. Itu tadinya nek kene gluduk-gluduk. Pas lho, nek kene udah. Jajal ya kayak gini lah. Jadi begini, kita membahas dulu tentang hak mut'ah. Kok hak mut'ah itu? Jadi kita bahas dulu. Jadi kalau ibu dengar kata mut'ah itu biasanya identik dengan salah satu bentuk pernikahan yang biasa dipraktekkan orang-orang Syiah. Dan ini pernikahan yang haram. Tetapi dalam ilmu fikih itu sebetulnya yang disebut mut'ah itu aslinya adalah istilah untuk menyebut sebuah hak finansial yang dimiliki oleh perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Apa sih Pak Usman hak mut'ah itu? Mut'ah itu artinya Bu, pengertiannya pemberian yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraikan. Jadi suami yang menceraikan istri sebetulnya itu hukum asalnya harus ngasih harta, ngasih duit, ngasih harta atau apa gitu loh Bu ya. Jadi begini, ini sebagaimana mahar. Jadi kalau orang menikah dia harus ngasih sesuatu kepada istrinya, si laki-laki itu yang disebut dengan mahar. Jadi kalau orang nikah itu kan ngasih mahar ya Bu ya. Orang cerai itu sebetulnya juga harus ngasih seperti itu. Lah ngasihnya itu yang dinamakan mut'ah gitu lah ya. Jadi duduk kabin itu kudu ngekei Bu. Pegatan itu aslinya nggih kudu ngekei. Nek pas akad nikah maringi niku diarani mahar, nek pegatan niku diarani mut'ah. Bisa dipahami ya Bu ya? Gitu. Jadi apa itu mut'ah? Mut'ah itu pemberian yang harus diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya. Itu namanya mut'ah. Kalau mahar diberikan laki-laki ketika menikahi seorang perempuan, kalau mut'ah itu diberikan oleh laki-laki ketika menceraikan istri. Ngoten ya Bu nggih. Nah. Dalilnya di mana Pak? Banyak sekali di Al-Qur'an. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 241. Allah berfirman, walil mutallaqati mata'un bil
ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Ini apa dimatikan? Ya. Apa ya? Ini ya? Apa? Panas itu dong. Sudah, enggak bunyi, enggak usah bunyi. Ya Allah, ini ya? Oh, ini. Wes. Sampun. Allah berfirman, walil mutallaqati, bagi perempuan-perempuan yang ditalak itu ada hak berupa mut'ah bil ma'ruf secara baik, haqqon, ini kewajiban alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Bu, ini dalilnya. Sebetulnya masih banyak di ayat-ayat lain ya. Kita bahas dulu yang ini. Jadi begini Bu, tadi saya katakan ketika seorang suami menceraikan istri, dia sebetulnya harus ngasih sesuatu. Sebagaimana ketika dia menikahi, dia harus memberikan sesuatu yang disebut dengan mahar itu, gitu loh. Nah, kecuali, jadi ada beberapa kasus di mana memang suami itu kemudian tidak harus ngasih mut'ah sama istrinya. Kapan itu? Satu, kalau yang minta cerai itu istri. Jadi pengecualian itu satu, cerai atas permintaan istri. Bojone sing njaluk pegat Bu. Permintaan istri. Misalnya gini, si suami itu si istri itu, aku njaluk pegat wis. Oh ya wis, sampean tak pegat. Nah, itu si suami enggak ngasih mut'ah enggak apa-apa. Yang minta cerai itu istrinya ya. Misalnya karena suaminya belanjanya kurang, terus wedok gak terus njaluk pegat, itu si suami juga enggak harus ngasih, karena yang minta cerai itu istrinya. Tuh, satu. Yang kedua, hak mut'ah ini suami tidak wajib ngasih kalau perceraian terjadi kalau istrinya nusus berat. Istrinya itu durhaka, nusus berat. Misalnya istrinya ini selingkuh dengan laki-laki lain, lalu ditalak. Nah itu suaminya tidak wajib ngasih mut'ah gitu. Kenapa? Ya karena itu perceraian itu terjadi karena nusus berat, ya itu tidak wajib. Nah, kemudian yang ketiga, hak mut'ah ini tidak wajib diberikan oleh suami ketika perceraian terjadi sebelum dikumpuli, at-thalaq qabla dukhul, ya. Jadi cerai sebelum hubungan suami istri, dan maharnya itu sudah ditentukan. Jadi ini Bu, ada orang nikah, kemudian sebelum hubungan suami istri itu cerai, sedangkan maharnya itu sudah ditentukan, wis ditentokno. Nah, si A menikah dengan si B, mahar sebuah rumah seharga 500 juta, lalu pegatan. Lah di sini si suami itu tidak harus ngasih mut'ah karena belum hubungan suami istri, tapi harus ngasih separuh dari mahar gitu. Beda lagi kalau cerai sebelum hubungan suami istri, maharnya belum ditentukan. Zaman dulu itu kadang ada orang nikah maharnya tidak ditentukan Bu, kamu saya nikahkan dengan anak saya, nikah tafwid gitu loh. Lah itu kalau cerai sebelum hubungan suami istri, kebalikannya, si suami tidak harus ngasih mahar, tapi dia harus ngasih mut'ah. Nah, kita bingung ini, coba bingung teman-teman. Terus gini, intinya pada dasarnya ketika laki-laki menceraikan istri, dia harus ngasih sesuatu sama istrinya. Sebagaimana kalau dia menikahi, dia harus ngasih sesuatu yang disebut dengan mahar. Gitu ya Bu ya. Nah, kapan suami tidak wajib itu? Satu, kalau yang minta cerai istrinya. Dua, cerai itu akibat istrinya nusus, misalnya selingkuh sama laki-laki lain, gitu loh Bu. Yang ketiga, kalau nikahnya belum hubungan suami istri dan maharnya itu sudah ditentukan, maharnya itu sudah disebut,
kamu saya nikahkan dengan fulana dengan mahar uang 100 juta. Itu berarti maharnya berarti disebut. Terus belum hubungan suami istri, itu pegatan. Ngerti enggak, Bu? Lah dalam kasus itu suami tidak wajib ngasih mut'ah. Apa? Dia ngasih separuh mahar. Gitu ya, Bu ya? Nah, tuh. Iya, jadi gini lah. Kalau si suami menceraikan istri belum hubungan suami istri, maharnya belum disebut, berarti dia harus ngasih mut'ah, tidak wajib ngasih mahar. Gitu loh ceritanya, Bu. Ceritanya begitu. Ya. Si A menikah dengan si B, maharnya tidak disebut, belum disebut apa itu loh. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, ya saya terima. Sama tidak nikahnya, sama mahar itu kan tidak harus disebut, tidak harus ditentukan dulu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, terus cerai sebelum hubungan suami istri, suaminya ini wajib ngasih mut'ah, ngerti nggih? Tapi tidak wajib ngasih mahar. Nah, kalau gini, suaminya nikah. Maharnya sudah disebut, kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan mas kawin uang 100 juta. Belum hubungan suami istri, pegatan. Berarti si suami tidak wajib ngasih mut'ah tapi ngasih separuh. Jelas sama dah ini? Nah, ya gitu. Jadi ada 3 kasus hak mut'ah ini tidak diberikan. 1, kalau cerainya atas permintaan istri. 2, nusus berat ya. Yang ketiga apa itu? Cerai sebelum hubungan sama istri dan maharnya sudah at-thalaq qabla dukhul ya. Ba'da tasmiyatil mahar. Jadi cerai sebelum hubungan suami istri tapi maharnya sudah disebutkan. Istilah para ulama itu at-thalaq qabla dukhul ba'da tasmiyatil mahar. Gitu nggih. Wis jelas. Tapi nek sudah hubungan suami istri, ya tetap harus ngasih mut'ah dan istrinya mahar penuh. Gitu. Jadi ada 3 kasus ini ya pengecualiannya. Ini walil mutallaqati, bagi perempuan yang ditalak mataun ada hak mut'ah kecuali tadi 3 kasus. Mataun yaitu hak mut'ah. Fungsinya sebetulnya apa sih Pak hak mut'ah itu? Kok Allah mensyariatkan kalau laki-laki menceraikan istrinya, si laki-laki harus ngasih harta atau ngasih duit atau ngasih mut'ah? 1 untuk hiburan, Bu. Biar istrinya tidak terlalu sedih. Cerai itu kan meninggalkan luka. Bagaimana supaya luka itu tidak terlalu dalam? Maka elok kiranya kalau suami itu ngasih sesuatu sama istrinya. Bayangkan seorang istri diceraikan gitu loh, menemani rumah tangga sekian lama, terus tidak dikei opo-opo blas, itu kan nolong soe nemen. Dipegat tapi dikei pabrik situ, kan kok seneng ya Bu ya? Iya, padha ngono lho Bu maksudnya. Iya, dikei omah situ, pabrik loro, ya misale ngono, kaplingan 5 tempat, kan seneng to Bu ya? Ndak apa-apa wis, kan ngono. Cekne wis golek-golek sing nom, kan ndak apa-apa ya kan? Labio maneh wis, ndak apa-apa kan? Seneng kan? Nah, jadi fungsinya sebagai apa ini Bu? Hiburan, itu 1. Mata itu artinya apa sih Bu? Sesuatu yang menyenangkan, mata itu. Makanya dikatakan istri yang solihah itu disebut mata dunia. Ad-dunya mata. Dunia ini kan kesenangan. Wa khairu mata'iha. Sebaik-baik kesenangan al-mar'atus solihah. Istri yang mata itu maknanya sesuatu sing nyenengno. Ngoten lah. Lah dadi mata itu ya fungsine, mut'ah itu ya kanggo nyenengno wong wedok. Kan gitu ya Bu ya. Maksud cerai cuma dikasih puisi atau setangkai kembang atau apa gitu lah. Kan kalau dikasih rumah 1 itu kan seneng gitu loh, mobil 1 gitu lah. Supaya juga dia tidak terlunta-lunta sesudah itu. Ngoten ceritane niku ngoten. Nah, supaya juga habis itu hubungan antara keduanya tidak saling bermusuhan. Gitu ya Bu ya. Ini. Nah, jadi walil mutalaqati mataun bil ma'ruf. Nah, disebut bil ma'ruf dengan baik. Jadi memberikan mutah itu harus dengan baik, Bu. Baik apanya? Baik jumlahnya, baik caranya.
Jadi baik itu dalam bahasa Quran itu disebut dengan banyak istilah, Bu. Ono khoir, ono thayyib, ono ma'ruf, nggih Bu nggih. Nah, ma'ruf niku napa, Pak? Ma'ruf iku baik menurut norma agama dan norma masyarakat, niku jenenge ma'ruf. Maka kalau suami ngasih mut'ah sama istrinya itu waktu menceraikan itu, jumlahnya dan caranya itu harus ma'ruf. Jumlahe ya sing pantes. Nek sing lanang sugih waktu megat iku ngekeki bojo ya sing rada gedhe. Gitu lah Bu ya. Sing pantes lah disawang ya. Mosok dunyane miliaran mek ngekeki ali-ali situ kan ndak pantes. Ndak sesuai norma masyarakat. Kan begitu ya. Kudu sing pantes, apalagi pernikahannya lama, hampir 30 tahun ya toh. Iya dikasih lah yang banyak ya. Nah, begitu. Mbok kayak umas itu sing gede ngono ya. Oh gitu ya. Kayak ruko situ, lahan usaha situ, kan seneng gitu maksudnya. Nah, caranya itu juga harus bagus. Maksudnya bil ma'ruf itu. Jangan ngasih mut'ah tapi ndak enak ngomongnya. Nyonya PPM des. Ya. Nah, jangan. Ya, baik dengan caranya dengan baik ya. Nah, gitu. 241. Ya, hakon kewajiban. Hakon artinya apa, Bu? Kenapa kok disebut hakon? Kewajiban. Supaya suami itu kalau memberikan mut'ah kepada istri itu jangan sampai muncul di hatinya, iki aku iki wong apik, iki ojo Bu. Jadi suami ngasih mut'ah iku ojo awak wong apik, wong liyane wong lanang liyane ndak koyo aku. Ndak, iki memang haknya istri, memang haknya. Jadi jangan sampai punya awak iki wong baik awak. Ndak, iku haknya istri. Dan istri jangan sampai berlaku seperti seorang pengemis harus meminta-minta hak mut'ahnya itu. Jadi kalau memang dia punya hak mut'ah, maka suami yang bertakwa itu harusnya dari kesadaran hati itu ngasih. Makanya Allah katakan hakon alal mutakin, kewajiban atas orang bertakwa. Selama ini sampean ngukur, sampean ngalung nganggep orang takwa iku apa? Wong sing pateng jamaahnya masjid ngono. Sampean kan sering gitu. Orang soleh Pak, orang bertakwa, orang hafal 30 juz, orang itu enak ngajine Pak, orang itu seringnya masjid, jenggotnya panjang Pak, itu kemana-mana pakai gamis. Allah bilang salah satu tolak ukur orang soleh itu, orang takwa itu adalah menunaikan hak orang lain yang ada pada hartanya. Serajin apapun ibadah, kalau orang itu tidak mau menunaikan haknya orang lain yang ada pada hartanya, namanya bukan orang bertakwa. Kan gitu. Orang bertakwa itu salah satunya kalau di surat Ma'arij itu disebut apa? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang mengetahui bahwa di dalam hartanya itu ada haknya orang lain, baik yang minta maupun tidak minta. Jadi tidak diminta pun kalau orang takwa, ya memang ini Allah, syariatnya Allah, ya harus saya kasih dong. Oh, gitu loh maksudnya Bu. Jadi jangan salah ngukur orang takwa itu. Banyak loh Bu, orang sholatnya rajin, ya jidatnya hitam, tapi begitu bercerai mantan seperti musuh, anak dijadikan senjata, aib pasangan dibuka, nafkahnya ditahan, hak-haknya tidak diberikan. Ya namanya bukan orang bertakwa, belum orang yang benar-benar bertakwa. Nah kalau di Indonesia bagaimana Pak? Iya ada undang-undangnya dikasih, cuma jumlahnya biasanya sedikit, paling 1 juta 2 juta gitu. Zaman kalau cerai itu dikasih biasanya oleh pengadilan. Hakim itu akan menetapkan untuk sampean misalnya cerai sama suami gitu loh Bu. Jadi dikit udah sepegatan, saya dikit tinggal mati kabeh. Sama ini pegatan. Oh ya, tahu pegatan. Nah, ketika sidang pengadilan, hakim ngetok palu itu
dia akan membebankan kepada suami itu salah satunya adalah hak mut'ah. Cuma jumlahnya biasa tidak manjat, biasanya 1 juta, 2 juta, kadang 700 gitu loh maksudnya. Jadi si suami harus bayar gitu sama istrinya, cuma jumlahnya memang tidak manjat. Tapi undang-undangnya ada Bu, pasal 149 KHI. Jadi undang-undangnya di Indonesia itu ada pasal berapa Bu? Pasal berapa? Pasal 149 KHI. Ini ku wonten bahwa ya suami itu harus memberikan hak mut'ah kepada istri yang dicerai. Di Indonesia dijalankan Pak? Iya dijalankan. Semua yang dicerai itu, janda-janda dicerai itu pasti menerima uang mut'ah dari suaminya, karena hakim yang menentukan. Makanya uang pegatan itu kan kudu bayar. Aku tuku surat entek 3 juta, kok iso entek akeh yo. Nek rabi kok mek titik. Lah akeh ku salah satunya karena hakim itu menentukan hak mut'ah tadi. Cuma jumlahnya lah Bu, kadang mek 700, kadang 1 juta itu, kadang 1,5 juta gitu. Paham ya Bu ya? Iya itu. Iku sing gawe wong pegatan iku mbayare luwih larang timbangane wong rabi ya, karena salah satu di antara yang harus dibayar oleh laki-laki ketika menceraikan istrinya itu ibaratnya mungkin ngarep tuku surat itu sajane mosok suratnya sing dituku karena hakim menetapkan si suami harus membayar sekian banyak hak kepada istri, salah satunya adalah mut'ah. Cuma jumlahnya balik maneh mut'ah 1,5 juta itu gitu. Sebetulnya kalau syariat agama itu memang ditujukan untuk menghibur hati istri gitu ya Bu ya. Nabi pernah Bu memberikan mut'ah gitu. Nabi itu pernah menceraikan seorang perempuan belum dikumpulin, namanya itu diperselisihkan. Yang jelas dia itu ada mengatakan namanya Amroh. Di sejarah itu kalau di kitab-kitab tarikh itu disebut biasanya dengan Ibnatul Ja'un, anak perempuannya itu, gadisnya itu namanya Ibnatul Ja'un. Jadi itu perempuan dinikahi oleh Nabi, mau malam pertama dia ngomong sesuatu yang kemudian membuat Nabi itu tidak berkenan. Sesuatu kata, dowo nek tak critakno wis, karena aku konteke ndak cerita iku. Ya aku kalimatnya opo gitu. Kenapa Nabi tidak berkenan? Itu juga saya ada sejarahnya. Cuma ndak bisa tak omong dikira karena dowo kok ceritanya meletrek. Intinya kemudian Nabi tidak berkenan dengan kalimat yang diucapkan perempuan itu sebelum hubungan suami istri, lalu Nabi mentalaknya sebelum sempat hubungan suami istri. Lah, tadi saya ingat, Bu, ketika Nabi menikahi wanita itu maharnya belum ditentukan, karena itu Nabi ngasih mut'ah. Waktu itu dikasih 3 kain linen. Loh Pak, kok cuma 3 kain linen? Loh, saiki kain itu ndono regane, zaman biyen iku ndono pabrik kain situ iku hargae ya kain telu ya mungkin baru sepeda motor saiki mungkin gitu ya zaman itu, karena itu barang yang tidak diproduksi massal ya zaman itu Nabi pernah ngasih mut'ah kepada Ibnatul Ja'un ya, putrinya Al-Ja'un namanya. Jadi Nabi itu pernah nikahi perempuan itu langsung dipegat malam pertama sebelum hubungan suami istri, karena mengucapkan satu omongan. Makanya sama yang ngomong hati-hati ya, gara-gara cuma satu ucapan itu seperempuan ngomong sesuatu. Nah itu kayak gitu ceritanya ya. Jadi hak pertama apa namanya Bu? Perempuan itu hak apa namanya? Hak mut'ah. Apa? Jika istri yang haknya perempuan yang ditalak itu yang nomor 1 adalah hak mut'ah ya Bu ya. Haknya ada 6 ya Bu ya. Haknya ada berapa? 6. Nomor 1 hak apa itu? Mut'ah. Terus jelas mut'ah ini ya. Kita lanjut hak nomor 2. Iki ada sing gak nyang iki preminya apa yo? Hah? Oh. Hak kedua, nafkah iddah. Nafkah apa Bu? Iddah. Apa itu nafkah iddah? Ya. Nafkah yang diberikan, yang harus diberikan oleh suami ketika mentalak istrinya, dan ini hanya berlaku untuk iddah raj'i, tidak berlaku untuk iddah bain ya. Jadi iddah raj'i saja.
Jadi gini, nanti kita belajar pertemuan-pertemuan berikutnya tentang iddah talak itu. Jadi iddah talak itu ada iddah roj'i, ada iddah ba'in. Jadi kita belajar. Ya katakanlah ketentuannya beda. Nah gini, sudah saya jelaskan dulu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika menjelaskan tentang pembagian talak, bahwa talak itu kalau dari segi kemungkinan bisa rujuk atau tidak, itu talak itu terbagi 3. Masih ingat itu? Nomor 1 namanya talak roj'i, nomor 2 talak bainuna sugha, nomor 3 talak bainuna kubra. Jelas ya Bu ya? Nah, talak roj'i itu apa? Talak di mana pasangan itu bisa bersatu lagi, gitu loh Bu, maksudnya Bu. Ya kan, tanpa melalui akad nikah baru, kan gitu ya. Kapan itu? Talak 1 dan 2 selama masa iddah. Saya kasih contoh, si fulan perempuan ditalak pada tanggal sekian, tanggal 1. Sebelumnya belum pernah ditalak, dijatuhi talak 1 berarti, gitu loh Bu. Nah, dia harus menjalani iddah. Iddahnya ini 3 kali kuruk, 3 kuruk. Lah, iddahnya ini disebut iddah apa Bu? Roj'i. Karena selama masa iddah suaminya bisa merujuk secara sepihak tanpa akad baru, langsung bisa rujuk itu Bu, cukup dengan kumpul loh Bu. Nah, selama 3 kali kuruk ini suaminya itu loh Bu harus ngasih nafkah. Itu harus si istri tidak boleh pergi ke rumah orang tuanya, ya tak? Harus tetap tinggal bersama suami, harus tetap dibelanjani selama 3 kali kuruk. Kalau 3 kali kuruk tidak dirujuk, berarti sudah jatuh talak bainuna sugha. Jelas ya Bu ya itu ya? Yang dulu ya Bu? Ya di sinau nih, jadi tidak pinter tidak sinau, ya. Nah itu. Ya kalau di sini tidak dirujuk sampai entek ini, berarti ya sudah masuk bainuna. Lah sudah tidak wajib menafkahi. Nah begitu juga talak 2, misalnya dijatuhi talak lagi, berlaku lagi iddah lagi. Iddahnya berapa? 3 kali Bu. Selama 3 kali ini itu tetap disebut iddah roj'i. Nah selama 3 kali iddah si istri tidak boleh pergi, dia harus tetap tinggal sama suami harus tetap menafkahi. Dan kalau mau rujuk langsung rujuk, tidak usah kobil tuh, gitu loh Bu ya. Beda lagi dengan talak 3. Nah talak 3 itu juga harus iddah 3 kali tapi iddahnya itu suami sudah tidak wajib menafkahi, sudah tidak wajib, sudah di sini tidak wajib, di sini tidak wajib, di sini tidak wajib. Yang wajib cuma ini toh ya, talak 1 dan 2 selama masa iddah. Jadi ditulis nafkah iddah untuk istri yang ditalak itu hanya berlaku untuk iddah roj'i, tidak berlaku untuk iddah ba'in, tidak berlaku. Ini kan masih iddah Bu, 3 kali kuruk Bu. Iya, talak 3 kan kudu iddah. Suaminya sudah tidak wajib nafkahi sudah. Apa ada perkataan ketika suami itu mau merujuk istrinya, apa ada kalimat yang diucapkan pada istrinya? Enggak pun enggak apa-apa kata ulama. Ya langsung ditumbuk ngono ae wis rujuk. Kata ulama. Kalau di pengadilan enggak dibedakan gini ta? Oh, pengadilan itu kan hukumnya sejeman men. Ya wis mutlak itu enggak ada. Ini hukum manu ini, hukumnya Gusti Allah. Ini sing diterangno hukumnya Gusti Allah, itu hukumnya menungso ya. Jelas ya? Jadi itu ya. Tuh, bisa jelas ya. Hak yang kedua apa Bu untuk perempuan yang talak itu? Nafkah iddah. Tapi ini hanya berlaku untuk iddah roj'i. Ya, itu ya. Yang ketiga, nafkah madiyah. Apa Bu? Nafkah madiyah. Hak ketiga untuk istri itu. Hak apa Bu? Nafkah madiyah. Nafkah apa Bu? Nafkah madiyah. Madiyah. An-nafaqatul madiyah. Nafaqatul
madiyah. Apa itu nafkah madiyah? Nafkah yang belum diberikan oleh suami ketika berumah tangga itu. Suami tidak menunaikan haknya. Gini Bu, ketika suami tidak menafkahi sepanjang pernikahan ya Bu, ada suami menikah kan wajib menafkahi ya Bu ya, Bu. Kecuali si istrinya gitu. Dulu kan mesti dibahas ya Bu ya. Ini istrinya gitu gugur gitu. Ya. Tapi kalau istrinya tidak gitu, suami kan wajib. Kewajiban itu sifatnya mengikat. Kalau tidak dibayar, hukumnya jatuh kepada utang. Ngerti? Mana maksudnya? Hukumnya jatuh kepada utang. Lah, utang nafkah yang belum dibayar itu jenenge nafaqatul madiyah. Nafkah yang telah berlalu tapi belum dibayar, Bu. Misalnya selama setahun belum dinafkahi gitu loh Bu, terus pegatan rumah tangga 10 tahun, setahun terakhir tidak dinafkahi, tapi masih statusnya masih istri gitu Bu, terus pegatan. Lah selama setahun itu haknya istri yang belum dibayar, itu statusnya menjadi apa? Utang. Lah itulah yang disebut nafaqatul madiyah, nafkah terutang. Jadi nafkah itu statusnya utang Bu. Makanya berat saja nih laki-laki itu kalau apa ya mengabaikan nafkah kepada anak dan istri itu dicatat utang saja nih Bu. Makanya awak ndak wani-wani. Wani ku nek gunung gugur wajibane iku baru. Iki besok ya apa ya awak utang yang tonggo ndak tahu ngene. Moga-moga dihitung bendina utange wis mandek hisab de bukune sakmene nyang sapa nyang istri kedua sakmene. Waduh tumpes awak. Tumpes bunyak awak. Ndak wae ndak golek molo ngene. Kecuali dia gugurkan tenang awak. Waduh nek ndak bunyak awak iki. Awak hati-hati utang yang tonggo ndak wani utang becilo kok di warunge ya apa carane bayar gitu loh. Enak rabi uang mau ndak dibelanjani padahal situ ndak rido kecuali sudah menggugurkan haknya. Nek dorong Bu dihitung iki catatan iki utang iki 10 tahun ndak belanjani utange 10 aduh bunyak iki. Entek ganjarane dikekno dia nanti ya. Nah itu. Jadi nafkah madiyah kafa bil mar'i itsman ayyudhi amayakut, cukup orang akan memikul dosa ketika dia tidak menunaikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Jadi itu ya, hitung utang Bu. Banyak orang itu kadang tidak paham, ditinggal lungo, ditinggal yang di rumah itu tidak dinafkahi. Nek sing di rumah rido ndak apa-apa Bu, waktu kan ndak rido itu lah, itu jadi utang nanti ya, dituntut ya. Yang nomor berapa ini Bu? Yang nomor 3. Sekarang 4 ya Bu ya. 4. Yang keempat adalah hak mulazamatu sakan selama masa iddah. Yang keempat apa Bu? Hak mulazamatu sakan selama masa iddah. Masih ingat apa itu mulazamatu sakan Bu? Tinggal di rumah suami ya. Berarti selain nafkah ada hak istri yang ditalak itu untuk tinggal di rumahnya suami selama masa iddah. Bedanya adalah kalau nafkah iddah hanya berlaku untuk iddah roj'i tadi yang sama ya. Tapi kalau hak mulazamatu sakan berlaku untuk semua jenis iddah termasuk iddah bain. Iddah bain, iddah talak 3 tadi loh Bu. Itu si suami tidak wajib nafkahi, tapi si istri tetap punya hak tinggal di rumah suami selama masa iddah. Paham maksudnya? Jadi hak mulazamatu sakan ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk apa? Semua jenis iddah ya Bu ya. Berlaku untuk semua jenis iddah. Tapi kalau nafkah iddah hanya berlaku untuk iddah roj'i saja. Ingat loh ya, ini sing tak jelasno iki aturan Gusti Allah, itu aturan negara. Aturan negara itu lain maneh ya. Kita tidak bahas itu ya. Walaupun namanya sama. Sama kalau cerai itu ya terima nanti dari pengadilan. Nafkah iddahnya sekian, nafkah apa jenenge madiyahnya sekian, itu ada. Tapi kita tidak bahas itu jenenge dok bodoh. Aturan yang diterapkan beda. Ini saya cerita hukum fikih ya, bukan aturan negara.
Yang keberapa ini Bu? Yang kelima ya Bu ya. Yang kelima adalah ujroh rodo, upah menyusui kalau dia menyusui. Apa yang kelima Bu? Upah menyusui. Upah menyusui jika menyusui. Itu disebut apa? Ujratul rodo. Ujratul rodo. Pak, bukan nafkah Pak, bukan upah kalau ini. Maka disebut ujroh. Ujroh itu apa Bu? Upah, bayaran. Tahu enggak Bu? Nyusoni itu suami itu harus nyarikan sebetulnya orang yang sanggup nyusui bayinya. Ngerti enggak? Nabi dulu itu waktu masih kecil kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Masih ingat deh? Iya. Nah, jadi begini Bu. Ketika suami istri itu bercerai, maka sebetulnya suami itu wajib sebetulnya aslinya mencarikan orang perempuan yang mau menyusui bayinya. Masalahnya sekarang kan agak sulit. Dan agama membolehkan ketika yang menyusui itu adalah istrinya si ibunya asli yang sudah dicerai itu loh Bu. Tetapi si istri itu berhak untuk meminta upah. Kenapa bukan disebut nafkah Pak? Kenapa disebut upah? Karena si istri berhak untuk melakukan negosiasi. Ngerti maksudnya sampean? Aku gelem sukuk sakmene. Iku oleh. Makanya diarani apa? Upah. Bukan nafkah, upah. Ujratul rodo. Sama sebagaimana disusui orang lain itu diupah. Dulu ketika Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu dibayar oleh ibunya Nabi, oleh Aminah, istri ibunya Nabi itu sekian gitu Bu, sekian dikai nyusoni gitu Bu maksudnya Bu. Bu. Ngerti enggak maksudnya? Kalau ini sudah berlalu lama, misalnya anaknya sudah besar, apa itu masih ada? Ya sajane kudune biar dibayar yang sing lanang, kudune itu Bu. Kan kudu dibayar iku, upah nyusoni iku. Ngerti enggak maksudnya? Upah nyusoni iku lho Bu. Ngerti. Bisa gini, si A sudah dipegat sama si B gitu loh Bu. Duwe anak bayi nyusoni gitu loh Bu. Sing aku takon, nafkahe anak iki kewajibane sapa sih Bu? Bapaknya kan? Iya. Lah termasuk diantaranya makannya, karena bayi belum bisa makan sate dan gulai, kan makannya cuma ASI. Lah sing nanggung sapa? Ya bapaknya kan ndak duwe susu. Ya berarti kudu golek tukang susu, kan ngono. Paham ndak maksudnya saya? Gitu loh. Lah kebetulan iki sing ditunjuk nyusoni ibu dhewe, kan berarti ibunya berhak untuk melakukan negosiasi sebagaimana orang lain. Paham enggak sih Bu maksudnya? Iya, aku njaluk samene per bulan gitu. Aku njaluk 1 juta per bulan nyusoni iki. Njaluk 2 juta itu maksudnya. Makanya diarani apa Bu? Upah. Ngerti enggak lumayan? Aku kok ndak aku biyen ya Pak Ayo, nyene ndak belajar agama. Upah. Hah? Ya begitu kan aturannya. Ya nek sampean ndak nake bayaran ya ndak apa-apa gitu loh. Hah? Memang begini. Memang masalah siapa yang punya kewajiban menyusui dulu sudah saya bahas tentang kewajiban orang tua. Salah satunya adalah kewajiban penyusuan kepada anak. Masih ingat enggak itu? Kalau yang mencatat di situ saya cantumkan. Di situ ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang punya kewajiban menyusui adalah ibunya. Kalau ikut pendapat itu berarti memang ibunya tidak wajib dibayar karena kewajiban ibunya. Dalilnya mana? Dalilnya secara logika. Sing dikai kantongane susu sapa? Bapakne apa mbokne? Oh ya berarti sing nyusoni ya mbokne kewajibane. Kalau kewajiban itu pada bapak, gitu loh Bu, kudune sing dikai susu kan bapakne. Gitu ya Bu ya. Kata ulama yang ngomong gitu, tapi ulama yang lain enggak ngomong gitu, enggak. Ini kewajibannya sih bapak, bukan kewajibannya ibu. Kalau ibu mau nyusui ya itu sebagai sayang pada anaknya. Mana buktinya? Lah susu itu kan
salah satu untuk kehidupan si anak. Lah, kewajiban menanggung kehidupan si anak ini terletak pada ibunya apa bapaknya? Bapaknya. Lah karena anaknya belum bisa makan nasi, ya, bisanya minum air susu, ya, maka yang menanggung air susu, biaya air susu itu sebetulnya bapaknya. Karena itu lah kewajiban menyusui itu sebetulnya terletak pada bapaknya. Coba dibuka lagi catatannya itu masih ada, ya Bu ya. Nah, bagi yang mengikuti pendapat bahwa kewajiban menyusui itu ada pada bapak, berarti si istri punya hak lupa. Ya aku sing nyusoni tapi bayarane sampe ndak gelem susonono yang mulia ya itu. Misalnya begitu. Tapi kan enggak ada ibu seperti itu. Tapi kan secara hukum boleh gitu. Secara hukum boleh gitu ya. Coba nanti dibuka hak penyusuan ya Bu. Ya, hak penyusuan ya. Sudah ya. Sekarang nomor berapa Bu? Kewajiban nomor 6. Kewajiban nomor 6 adalah hak mahar yang belum dilunasi atau belum dibayar. Hak apa Bu? Hak mahar yang belum dilunasi atau dibayar. Jadi begini Bu, jangan berpikir orang menikah terus kemudian cerai, maharnya belum lunas, terus maharnya ku mau hilang itu. Tidak, tetap kudu dibayar. Gitu ceritanya ku gitu Bu. Ngerti maksudnya sampean? Ya Bu, mahar itu sebetulnya kan nggak harus kontan ya Bu ya. Mahar itu kan bisa dicicil atau ditunda ya Bu ya. Saya menikahi kamu, saya nikahkan dengan anak saya dengan mahar misalnya uang 500 juta dibayar dilunasi hingga 3 tahun ke depan, bisa apa enggak? Kan bisa. Nah, ketika terjadi perceraian, nah hak mahar ini harus dibayar. Itu yang disebut hak mahar yang harus dibayar. Jelas ya Bu ya? Apa maksudnya ini? Jadi ini Bu, ya tunggale wong nyewa omah lho, Bu. Wong nyewa omah atau wong tuku omah. Wong tuku omah itu kan uang pembayarannya kan bisa saja dibayar kontan, bisa saja dibayar nyicil atau ditunda. Kan iso Bu. Lah tiba-tiba rumah wis ditempati, wis oleh 3 wulan mongko batal. Lah dalam agama ini ibaratnya ngono. Lah uang yang sudah kadung ditetapkan sejak awal iki lho Bu. Ngerti maksudnya? Iku kudu dibayar, ngerti maksudnya? Gitu maksudnya. Ngerti sampean? Biar tukune omah, tapi itu bukan berarti mahar itu tuku wong wedok dudu ya. Mahar itu hak finansial yang diberikan Allah kepada perempuan sebagai pemuliaan terhadap akad nikah. Jadi tuku wong wedok mahar iku, ojo salah ya. Nah, begitu. Ini Bu, hak mahar yang belum dilunasi. Tapi ini ada perinciannya. Saya mau jelaskan perinciannya dulu sekaligus menjelaskan ayat-ayatnya karena di situ juga ada pesan-pesan dari Allah yang tersembunyi atau disiratkan dari balik diksi-diksi di ayat itu ya Bu ya. Nah jadi Bu, mahar yang belum dilunasi lalu terjadi cerai itu bisa ada 3 kemungkinan, 3 kasus. Satu kasus pertama sudah hubungan suami istri ini Bu. Jadi yang pertama sudah hubungan badan. Jadi si Fulan, si A menikahi si B, maharnya belum dilunasi. Mbok kurang separuh, mbok kurang 25%, mbok belum dibayar blas gitu loh Bu. Tapi sudah terjadi hubungan suami istri. Paham? Paham? Yang terjadi adalah mahar yang sudah ditetapkan harus dibayar kabeh. Jadi kalau sudah terjadi hubungan suami istri 1 kali saja, maka mahar yang sudah disebut di akad nikah itu harus dibayar kabeh. Ngerti tidak maksudnya? Contoh, si A tadi menikahi si B, maharnya 1M. Bu, maharnya berapa? Maharnya berapa? Emang ada Pak orang nikah maharnya 1M? Ada. Saskia Adia Mekah dinikahi Hanung Bramantio, maharnya berapa? 1M-an, 2M apa 1M itu? 1M atau 2M itu? Saskia Adia Mekah itu Bu. Tahu enggak sih Saskia Adia Mekah? Dinikahi sutradara Hanung Bramantio aja lah. Berapa maharnya? Berapa maharnya?
1M apa 2M itu? 2M udah salah 1M lah. M boy angkanya M waktu itu. Ya angkanya M. Aku kok ndak sakmu Pak. Ya sampe ndak koyo Saskia Jamek kau. Makanya 1M. Nah, iki ibaratnya itu seperti itu ada perempuan seperti dinikahi maharnya katakan 2M. Dapat seminggu cerai atau dapat 2 hari cerai, sudah hubungan badan, maka statusnya mahar yang masih belum dilunasi, katakan masih dibayar 100 juta, berarti yang sisanya harus dibayar semua. Itu aturannya, Bu. Maharnya 1M baru dibayar 100 juta. Ngerti enggak maksudnya? Nah, oleh seminggu pegatan. Berarti kan duwe utang 900 juta. Lah, 900 juta berarti tetap harus dibayar. Ngerti enggak maksudnya? Kasus pertama, sudah hubungan suami istri. Berarti mahar yang belum dilunasi harus dibayar 100%. Jelas apa enggak? 2. Belum hubungan suami istri, belum hubungan badan, maharnya sudah ditetapkan. Maharnya itu loh Bu, wis ditetapno. Maharnya sudah disebut itu loh Bu, maksudnya Bu. Kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan mahar 1 miliar. Ngono Bu, maksudnya Bu. Belum hubungan badan, terus terjadi cerai. Ini si suami bayar separuh. Bayar berapa Bu maharnya Bu? Bayar separuh. Sudah hubungan badan, maharnya sudah ditetapkan. Berarti bayar 50%. Tapi tidak wajib ngasih mut'ah. Tapi bayar 50%. Berarti, Bu, kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan mahar 1 miliar. Terus belum malam pertama, besoknya cerai, Bu. Berarti si suami harus bayar berapa nih? 500 juta. 500 jutanya harus diserahkan. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Tapi tidak wajib ngasih mut'ah. Yang ketiga, belum hubungan suami istri, maharnya belum ditetapkan, belum disebut. Suami tidak wajib bayar mahar, tapi wajib ngasih mut'ah. Kamu saya nikahkan dengan anak saya Fulana binta Fulan, wis ngono to. Nggih, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Ngono to. Sah apa ndak? Ya sah, ndak usah dengan mahar sekian, ya sah. Ya. Nah, berarti nikah sudah. Maharnya berapa, Pak? Belum disebut. Belum ditentukan. Lo ada begitu, Pak? Zaman dulu ada. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Biasanya orang begitu dulu terus ngekei mahar piro, Pak? Sesuai mahar yang biasa diterima keluarga terdekatnya. Mbak Yune, adiknya, bebeknya biasanya dikei piro, terus dikei sakmono. Gitu loh maksudnya. Mahar betul istilahnya. Dan tidak disebut. Nah, kalau kasusnya seperti itu, si suami tidak wajib bayar mahar. Kenapa? Belum hubungan suami istri, maharnya belum disebut. Tapi suami harus ngasih mut'ah. Tadi loh, mut'ah itu. Nah, saya jelaskan sekarang ayat-ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 236, bisa dibuka di HP. Ya, coba dibuka. Al-Baqarah 236. Ayat ini memberikan ketentuan bagi laki-laki yang menceraikan istrinya, belum hubungan suami istri dan maharnya belum ditentukan. Itu Bu, yang ini Bu. Itu. Masih ingat tadi? Menceraikan istri, belum hubungan suami istri, maharnya belum ditentukan. Apa suami? Tidak wajib bayar mahar, tapi harus ngasih. Silakan dibuka ayatnya. Al-Baqarah 236. Yang ini Bu, yang ini Bu. Yang ini. Al-Baqarah 230. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha 'alaikum. Ya itu ya. Bu, iya Bu. Sudah ketemu, sudah. Saya bacakan, tak terangkan ayatnya. La junaha 'alaikum. Tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisa, ketika kalian menceraikan perempuan. Betul ya Bu ini ya?
malam tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, au tafridhu lahunna faridah, atau belum menetapkan sejumlah mahar. Ya, berarti menceraikan istri belum disentuh, belum ditetapkan. Jelas ini. Apa bunyinya di situ? Wa matti'uhunna, berikan mut'ah kepada mereka. Jadi tidak wajib ngasih mahar, tapi wajib ngasih wa matti'uhunna wa matti'uhunna alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru, atas yang banyak duitnya sesuai kemampuannya, atas yang tidak banyak duitnya ya sesuai kemampuannya. Nek duwe akeh kek ono, nek duwe titik ya sak mampune. Ngoten nggih Bu nggih. Haqqan alal muhsinin, ini kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Itu Bu, ya ada itu ya. Mana itu? Nih saya jelaskan. Jadi bisa Pak Usman orang terjadi menceraikan istri padahal belum disentuh itu. Bisa terjadi Bu, seperti itu. Bisa saja. Makanya Allah katakan la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian menceraikan istri padahal belum disentuh. Bahkan maharnya belum disebut. Ngono Bu. Ya. Loh kok saken? Coba komunisaken saya. Tahu enggak kenapa tadi diawali la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Ya sampean enggak kayak duwe pikiran ngono iku sering ngene. Dosa aken nek kan gitu Ibu ya. Ini agama realistis. Kenapa Bu? Kadang-kadang lebih baik pahit di awal pernikahan cerai daripada nanti rumah tangga berisi kedoliman, kekecewaan, konflik terus menerus. Kan bisa saja Bu, akad nikah sudah terlanjur terjadi, ternyata ketahuan salah satu pihak ada hal yang membuat yang satunya menjadi ini rumah tangga tidak bisa diteruskan. Bisa apa enggak? Lebih baik mana pahit saat itu, status janda, status duda, pahit. Biaya nikah, walimahan, resepsi sentek akeh, korban puluhan juta, pernikahan batal, tapi habis itu selesai, bisa mengawali sesuatu yang baru. Ataukah pernikahan tetap dilanjutkan tapi terus saling menyakiti satu sama lain? Lebih baik mana Bu? Lah iya, makanya Allah katakan la junaha, tidak ada dosa. Kenapa? Karena seringkali orang kalau begitu mikirnya, aduh wis kadung teh akeh rek, tuh ya apa iki ndak isine wong tuan mana, ndak ada dosa. Kalau memang ada masalah gitu Bu, ndak apa-apa daripada nanti terjadi apa Bu saling menyakiti satu sama lain. Kan bisa saja Bu, misal ternyata si istri bohong, dinikahi ngakunya gadis. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak ini? Ternyata janda. Bisa enggak ini? Daripada nanti suaminya tetap kebayang-bayang dibohongi, serumah tangga puluhan tahun enggak bisa nerima itu. Saya dibohongi, saya dijebak, saya ditipu sama istrinya, nanti dolim, enggak wis tak ceraikan sekarang aja wis. Lebih baik kan Bu gitu. Atau kebalikannya suaminya ngaku lanceng padahal punya istri. Kan bisa saja punya istri memalsukan KTP, tulisannya belum kawin. Bisa apa enggak? Habis nikah tiba-tiba wis waliman teh akeh, resepsi teh akeh, pas resepsi salam-salaman muncullah seorang wanita sambil membawa anaknya yang masih kecil sambil menangis. Ternyata itu istri dan anaknya, KTP-nya dipalsu. Lebih baik mana? Dilanjutkan apa dibatalkan ini? Batalkan. Nggih napa nggih? Makanya Allah gitu. Atau ternyata diketahui si istri ternyata, si suami, si laki-laki ternyata tidak sholat. Bisa apa enggak Bu? Masuk ketika bibi enggak sholat, kan padha metu kumbe kebu. Bu, sampeyan gelem ketika bibi enggak sholat ngono. Padha metu kumpul, sampeyan dikeloni kebu. Gelem sampeyan dikeloni kebu. Enggak wegah sampeyan. Masih ganteng kan kowe kebu niku nggih. Bu, gelem dikeloni celeng gelem sampeyan. Kok celeng ngono. Wong makhluknya Allah gak gelem nyembah yang Allah, ini kan padha celeng. Belum enggak? Enggak gelem kan? Ya Allah, sampean hafal 30 juz, sementara aku gak sholat. Aduh, enggak wis. Hah? Gak tanah wis. Waktu tarawih kok yo sing gowo iku kok yo sering mlebu kasus begitu loh, Bu. Dulu ada anak perawat, enggak usah tak sebut.
Kita telepon karena ada calon waktu itu dari Tempen. Mbak, sampean kan nomor daftar sekian. Ini kebetulan ada calon yang agak sekufu dengan sampean. Kalau mau sampean datang ke sini. Aduh Tat, kita sudah punya calon katanya. Oh ya wes, gitu. Tak lempar ke orang lain, gitu. Sudahlah kita lempar ke orang lain. Temennya juga sama-sama daftar bareng. Pondok Perawati. Kayaknya situ dadi nikah wes. Ya beres, no masalah. Sing iki lah, sing iki mbak iki 2 bulan yang lalu datang nangis. Suami saya ditipu. Ternyata ditipu. Laki-lakinya penipu. Paham apa enggak? Kan bisa saja orang menipu. Bu, atau belum terjadi hubungan suami istri, tiba-tiba diketahui si perempuan tiba-tiba memutuskan saya tidak mau tinggal sama sampean, harus tinggal sama ibu. Oh ya mumpung dorong deh, ya pegatan saiki ae wis. Bisa apa enggak? Bisa mau Mas, aku pokoknya tidak gelem loh, kudu disiapno pembantu. Aduh, apa dorong ya pegatan saiki ae wis. Bisa bener. Atau tiba-tiba ketahuan karakter aslinya orangnya itu psikopat. Apa jenenge Bu? Baru belum hubungan suami istri, malam itu sudah ribut wis sasa wedhung kate mbele bojone. Aduh, pegatan wis. Apa dong dibele temen? Bu, belum apa nih? Iya, sebelum dibele temen awake kan gitu. Iya, sampean dadi orang tua misalnya, aduh menantune baru kok dino Bu wis tukaran rame. Waduh, wis jejak meja misalnya di resepsi ku, asa-asa wedhung, aduh wong awe, bae masih entek 40 juta ini nikah iki, timbangan aku dibeli temen kan iya Bu. Ya kan ya dan sebagainya. Begitu ya Bu. Nah, kasusnya kalau terjadi tadi loh belum disentuh. Pak Osman maksudnya belum disentuh apa? Belum hubungan suami istri. Cuma Quranku bahasa sopan menyebutnya disentuh. Gitu ya Bu ya. Tuh. Itu ceritanya. Maka si suami apa itu tadi? Tidak wajib. Tapi harus ngasih. Kenapa tidak wajib bayar mahar? Karena maharnya belum disebutkan. Itu masih. Nek apa? Dalam akad disebut. Iki nyemak tapi pikirane di kono-kono iki. Iya kan? Tak jawab nek disebut, lah mak wis diterangno. Ya wis, tak apa-apa dimaklumi. Lanjut ayat berikutnya. Al-Baqarah 237. Coba dilanjut. Buka ayatnya, sudah? Saya bacakan ya. Wa in talaqtumuhunna, kalau kalian mentalak mereka para istri itu min qabli an tamassuhunna, kalian belum menyentuh mereka ya, wa qad faradtum lahunna faridah, tapi kalian sudah menyebut maharnya tuh. Iya Bu, fanisfu ma faradtum, maka kalian harus bayar separuh dari mahar. Jelas apa enggak tadi? Iya, tapi enggak wajib ngasih jelas ah. Illa kecuali itu kecuali illa ya. Ayyafuna, si perempuan merelakan hak maharnya ya. Hak maharnya itu Bu. Au ya'fuwa alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau pihak yang punya kewenangan akad nikah yaitu pihak laki-lakinya justru memilih untuk menyerahkan semua mahar. Ini maksudnya Bu. Tadi saya katakan Pak Usman, jadi Bu Fakir mau. Kalau seandainya maharnya sudah disebut, belum hubungan suami istri, apa aturan agama Bu? Bayar maharnya. Kecuali si istri melepaskan haknya. Ndak usah separuh, ndak usah mahar, gowon kabeh. Bisa apa ndak Bu? Illa ayyafuna, kecuali si perempuan melepaskan haknya. Bisa apa ndak si perempuan melepaskan haknya? Bisa. Wong dia malah sing seneng nek pegatan. Hah?
Aduh, mahalnya minta manjat, mahalnya 1.000. Mahalnya berapa, Bu? 1.000, separuh 50.000, gogongan duit 50.000. Bisa benda itu? Atau mahalnya gede, tapi harga diri wong itu, tuh duitku akeh, aku ana wong sugih. Opo duit samono iku? Gowon kono. Cih, gowon kono. Bawa pergi, hartamu jauh-jauh. Bisa benda, Bu? Illa ayyafuna au yafu alladzi biyadihi uqdatun nikah. Atau si laki-laki yang justru sebetulnya hanya wajib bayar separuh, justru dia ngasih semua. Bisa saja kan? Sebetulnya tadi belum hubungan suami istri, mahalnya 100 juta. Harusnya kan dia cuma bayar berapa, Bu? 50 juta. Tapi enggak ada duit 100 juta. Ini loh bukti bahwa saya ini orang kaya. Pengen kabeh wis. Bisa kan enggak, Bu? Ya bisa. Padahal wong tipis ya wae. Oh, kan iso. Kawan duit samono iku. Kan iso, Bu. Paham, Bu? Lanjutan ayat ya, Bu. Lanjutan ayat coba. Lanjutan kalimatnya. Betul paham sampean maksudnya itu? Apa itu? Wa ang ta'fu butik waga, dan sikap merelakan hak atau memberikan semua dari pihak laki-laki itu jauh lebih dekat kepada takwa. Maksudnya gini loh, Bu, wong wedok sakjane kan punya hak separuh mahar, pernikahan tidak jadi, belum hubungan suami istri, kan punya hak berapa tadi? Separuh. Tapi kalau perempuan melepaskan haknya, itu bisa jadi lebih dekat kepada takwa. Kenapa? Karena bisa mengalahkan keserakahannya. Wong kan biasa serakah, Bu. Terus ndak wis aku ndak nuntut wis masalah iku babano wis do ndak wis. Nah, itu kan bisa jadi lebih dekat kepada takwa kan? Kan bisa jadi juga kadang cerai itu kadang-kadang karena suaminya ternyata memang tiba-tiba diketahui ada penyakit. Tiba-tiba ada penyakit toh, Bu. Akad nikah belum hubungan sama istri, tiba-tiba diketahui suaminya punya penyakit berat, harus menjalani pengobatan. Mosok ya pernikahan tidak jadi sik meksa njaluk separuh mahal. Kan begitu. Padahal suaminya sedang kena musibah. Kan begitu ya, Bu ya. Sudahlah saya enggak. Makanya sebaliknya juga lelaki begitu. Lelaki itu, Bu, kalau ngasih semua padahal cuma separuh, itu bisa jadi lebih dekat kepada takwa. Sebab menunjukkan bahwa dirinya itu berlaku ihsan. Agama itu kan memberitakan kita berlaku ihsan. Ihsan itu apa, Pak? Memberi lebih dari yang seharusnya. Itu namanya ihsan, ya. Kalau sesuai itu namanya adil, di atasnya itu namanya ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ngene, Bu, sajane iku kudune sakmene tapi sampeyan ngekeki sakmene iku jenenge ihsan. Nang wong tuwa misale iku kewajibane duduk sakmene, Bu. Masine sakmene sampeyan iso kudu sakmene. Makane wabil walidaini ihsana. Kalau kepada orang tua itu berbuat ihsan. Ngono, Bu. Sajane misale lho, sampeyan mari masak sak meja. Makne sampean wis pekun, nesing dhuwur meja, segone sampean adang saka-saka iku disingi misale itu to diuyuhi ngoten lho. Misale sajane sampean rada mecucu ngene kan wajar to, Bu. Yo sepenting ndak ngilokno wong tuwek. Kan tapi kan wajar, Bu. Masak sedina kan entek 100.000, moko diuyuhi, moko petingking dhuwur meja disuwi. Hehehe, nduk. Enak ndek kene, nduk. Kayak gitu. Yang disebut ihsan. Nek sampean ya Allah astagfirullahaladzim, Ibu ndak diamu, iku jenenge sudah sesuai. Ya, Bu ya. Tapi sampean sama agama bukan dituntut itu, dituntut ihsan. Lebih dari itu. Oh, nggih Bu, monggo pun ditutukaken. Iku jenenge ihsan. Ndak serengen kondo Ibu ngengek ndek kene mboten, Bu. Kula biyen sik cilik ngengek teng pangkuane jenengan sing kula isini, bukan sanes sego. Jenengan sing kula isini, jenengan sing kula uyuhi. Nek sakniki sing sampean uyuhi mek sego mawon, monggo terusaken tutukaken. Iku jenenge apa, Bu? Agama iku sajane merentah sampean koyo ngono. Kudune wong ibuke sampean bebasan ngesing ndek dhuwur meja, sampean kudu nggih Bu, monggo tutukaken mengke kula wiji.
Iku jenenge ihsan. Oh sampean yo langsung ngomong. Iya. Wow, kalau sampai bisa menjalankan seperti itu, ketika orang tua meninggal, insya Allah hati itu akan terasa tenang, Bu. Karena ibu sudah memberikan bakti yang terbaik. Tapi ya jarang, biasanya nyesel. Dulu waktu ada ibu kita sering marah, termasuk saya. Ya sikulah pelajar angel ya Bu. Ya nek sedono baru krasa nggih Bu nggih. Termasuk yang bojo, sik ono biyen kenge masalah saya ketun. Sampun kita lanjutkan kembali ke topik tadi. Nah, laki-laki kalau sebetulnya cuma wajibnya bayar separuh tapi dia kasih semua, itu bisa jadi lebih dekat kepada takwa. Nggih napa nggih? Wis kono PNKB wis saken wis, kono wis entek akeh sak mene-mene ge resepsi wis kadung isi nyang tangga wong ngene bab wis. Tapi kan rugi sampe durung kumpul Pak, durung niliki. Aduh wis ndak mikir ngono wis, ndak apa saken wis. Lebih dekat kepada takwa. Sebetulnya kan iso dijaluk maneh. Tak jaluk maneh separuh. Ndak sida. Separuh. Baleno separuh. Lanjutkan ayat. Baca. Jadi tahu sama. Diingatkan lagi sama wala tangsawul fadla bainakum. Jangan saling melupakan kebaikan satu sama lain. Kalau terjadi kasus seperti itu, ojo saling melupakan satu kebaikan sama lain. Misale ditakoni wong nyang tangga, Pak pingi anu ya, nikahe wurung ya. Iya. Kok iso ngono? Ya wis duduk takdire. Lho, yo ndak ngono, ndak kok keluarga kono yo apik, mahare lho ndak dijaluk, diserano kabeh. Ngono ya Bu ya. Ojo pancene ngono apik blas ngono aku. Oh, wala tangsawul fadla bainakum. Padahal mahare wis gak dijaluk. Seandainya pun dijaluk, tetap jangan lupakan kebaikan, gitu loh Bu. Misalnya pihak perempuannya tetap menuntut 50% mahar, misalnya. Laki-laki kalau ditanya, "Iki wong cak nikahku." Iya, aduh. Iku. Terus ya apa cak? Ya ndak apa-apa. Lu ndak bener sing keluarga kuno. Jangan lupakan kebaikan pihak keluarga sana, ya Bu ya. Ojo ngomong, lah iya, wong barang ndak sido. Kok iso sik nuntut separuh barang? Ya ojo ngomong ngono. Jangan lupakan kebaikan mereka. Ingat loh Bu, mereka ku sugat korban banyak, nyiapno undangan, nyembelih sapi, entek sembarang. Ojo dilupakan itu, gitu loh Bu ya. Yuk, wisin pisan. Ojo mosok ndak buat sing njaluk separuh. Iku jenenge melupakan kebaikan. Jangan dilupakan kebaikan seperti itu. Sama laki-lakinya, pihak perempuannya juga sama. Jangan melupakan kebaikannya laki-laki, ya. Jangan melupakan kebaikan laki-laki. Misalnya dijaluk separuh. Ya apa wingi mahare? Lah iya, wis mahar wis kadung dikekno lho, dijaluk separuh. Asik kok nemene perhitungane. Aja. Wala tangsawul fadla bainakum. Wong wingi lamaran iku dikai ali-ali, dikai sandal, dikai klambi, dikai sembarang. Lho kok komune, perhitungan temen kabeh dijaluk. Lho, sing wingi lamarane sasrane ndak dijaluk. Kok asih dilalek-lalekno kok muni dijaluk kabeh iki. Nggih napa nggih? Aja dilalek-lalekno gitu lho. Aja dilalek-lalekno, ya. Pencene ono apike blas ngono. Lho ndak ono apike kabeh wong ku ono apike. Ini pelajaran dan ini tidak berlaku hanya ketika batal nikah, berlaku untuk semua kehidupan. Ingat Bu, salah satu tanda kemuliaan akhlak seorang muslim adalah mau mengakui kebaikan orang lain meskipun orang itu sudah tidak lagi bersama kita. Ojo ngilang-ilangi apike wong nek wis pisah. Iki dudu nek nikah tok, semua kasus. Sampeyan kerja nek wis leren. Ojo kaya ndono apike blas atasan niku. Nggih napa nggih? Waduh kok ndono apike. Padahal mesti ono apike. Ojo dilang-ilangi. Iyalah ono eleke. Omongno eleke. Apa oleh kan Pak? Ya aduh jagane nyocot anu. Apa koyo ndono apike blas ya tetep ae atasan ono apike, bawahan juga begitu. Nggih Bu nggih. Ati ojo lewat sampean kerja sama usaha. Ojo ngilang-ilang. Ndono andile blas iku. Lho, padahal dhek lho sing nyetor modal pertama. Dhek lho sing kenalno sampean mbek pelanggan. Nggih napa nggih?
kerja sama usaha belum jalan terus batal. Sampai terus ngomong, ngentek-ngentek waktu wae. Padahal pihak kuno ya korban, Bu. Korban tenaga delok presentasine sampean, survei lokasi ya sembarang kali terus ndak cocok. Ojo ngomong ngentek-ngentek waktuku wae. Wah, mbak sido. Ojo ngilang-ilangi apike wong. Nggih napa nggih? Kabeh ojo ngilangi apike wong. Ndek dakwah di pengajian ojo ngilangi apike. Ndono andile dheke lho ndek pengajian kene iki ndek dakwah kene iku lho padahal dheke ku biyen Bu sing golekno tempat kajian pertama, dheke sing promo kajian dan seterusnya itu dihilang-hilangi. Ojo. Kematangan dan kemuliaan akhlak muslim itu adalah mengakui kebaikan orang lain meskipun orang itu sudah tidak lagi bersama kita. Ngoten nggih Bu nggih? Wis icake mara tuwa, icake dulur IP, kabehne ana apike ya disebut apike. Ojo koyo ndono apike blas wong. Bu nggih? Nah iku wala tangsawul fadla bainakum. Ditutup dengan kalimat apa itu? Ditutup dengan sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Gusti Allah ndak maseno sampeyan nglakoni ngono iku. Masih koyo wong dono apike. Kita ndak dibiji ya Gusti Allah. Asih nek ngene wong biji wong kok anune awake dhewe dong karuan. Allah itu menyaksikan apa yang sampean lakukan. Gitu ya, Bu ya. Nah, saya ulang lagi, haknya seorang istri yang ditalak itu ada berapa, Bu? 1. Hak mut'ah. 2. 3. 4. Selama Sayyidah. Terus ujung menyusui 6. Pak Usman, ini gini Pak Usman, ini sudah tinggal satu kamar, pernah tinggal satu rumah, tapi suaminya ngaku belum, istrinya mendengar wes, itu ya apa Pak Usman? Menurut madhab Hanafi dan Hambali tetap harus bayar. Ya, kalau sudah kumpul satu rumah, meskipun suaminya tidak ngaku, kalau Syafi'i enggak, ya enggak. Jadi aku sudah terbukti. Tapi kalau misalnya sudah tinggal satu rumah tapi suami enggak 2 rumah wes itu. Iku ya apa iku? Nek ngono, nurut madzhab Hanafi dan Hambali harus bayar. Ya, harus tetap bayar. Kenapa? Sudah tinggal satu rumah, sudah kholwat sohiha. Kecuali kholwat iku sohiha, bener tinggal satu kamar tapi cuma 2 menit, ya berarti ndak. Sing lanang aku belum Pak, wedok wes bayar penuh. Tapi mek menit kemungkinan kecil terjadi ku kalau menit itu mlebu metu maneh ndak mungkin gitu. Atau mlebu kamar bareng tapi di kono ono akeh cilik ya kemungkinan ndak. Tapi tinggal sudah 2 hari 3 hari dalam satu rumah. Sing lanang meden ndak, sing wedok meden wis njaluk mahar penuh. Misalnya gitu loh, Bu. Nah, maka itu menurut 2 mazhab harus dibayar penuh. Gitu ya, Bu ya. Pak Osman kok ndak cek selaput darah Pak Osman? Ndak bisa. Karena selaput darah bisa saja sudah rusak sebelum menikah. Karena kecelakaan atau karena apa faktor lain. Bisa ya Bu ya, bisa ya. Karena itu agama tidak menetapkan seperti itu. Pokoknya tinggal satu rumah ya berarti wis dianggap wis ngono ae wis. Ya. Paham ya Bu ya? Itulah 6 kewajiban apa Bu? Haknya perempuan yang ditalak. Ya, saya kira itu adapun gonogini itu tidak ada dalam agama ya. Kapan-kapan insya Allah kita jelaskan tentang hak gonogini itu sebetulnya bukan, tidak ada itu, tidak ada gonogini. Dari mana itu Pak? Dawa nek diterangno. Iku teko hukum Belanda dulu yang disebut dengan Gemeenschap van Gureden apa itu loh, penyatuan harta. Hukum Belanda sini Bu ya. Itu nanti saya jelaskanlah itu. Tidak ada itu di pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, dan pasal 97 KHI ya tentang apa itu hak gonogini itu tidak ada dalam Islam. Jadi gonogini itu ndak Bu di Islam Bu ya. Nah, masalahnya di Indonesia ini malah yang diakui sebagai hak itu adalah hak gonogini. Tapi di Islam ndak gonogini ya, ndak gonogini. Kapan-kapan kita jelaskan. Saya kira itu kita tutup dulu. Bagi yang konduk silakan, bagi yang tanya saya kasih kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada berarti kita tutup. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
فتوب علي